maksudnya itu 2.500. Kenapa disebut 2.500? Dia bisa minimum bisa nebar aspal dengan lebar 2,5 meter. 2.500. Tapi aktualnya sebetulnya kalau yang di sini itu 3 meter. Yang sekarang ini 3 meter. Kalau mau dia lebih besar dari sana. Kalau di sana itu kasih masuk semua itu cuma 2 meter 60. 2,6 ya. Nah, ini bisa ini kalau udah masuk mentok nih skritnya itu 2,5 3 meter. Masih 3 meter. Bisa dibikin 2,5 tapi harus ada tambahannya. Oh, ada pengurangan. Pengurangnya. Macam di sana saya bikin pengurangan sendiri. Oke, ya sama lah seperti itu. Cuman di sini opsional itu apa ya? Bukan standarnya lah. Kalau mau nambah itu tadi pengurangnya itu order tersendiri. Ini alat cuma ada bikin sendiri. Nah, atau bikin sendiri gitu lah. Dikurangi sekitar 30 per sisi ya. Iya. Nah, jadi kalau setengah badan jalan itu cuma tahan 225. Nah, cuman dilihat juga dari size ukurannya ya, ukuran finishernya ini kan termasuk besar. Kalau untuk jalan-jalan 2,5 meter itu kadang kalau di area-area Indonesia gitu memang agak susah ya mobilisasinya. Kecuali kalau memang 2,5 meter masih ada border atau bahu jalan kiri kanan masih bisa untuk mobilisasi. Jadi standarnya ini ya, yang saat ini adalah 3 meter sampai 6 meter. Jadi skritnya ini bisa panjang pendek sama mungkin seperti yang Sumitomo gitu ya, panjang pendek. Itu. Kemudian di sisi operator ada 2 tempat duduk ya. Ada 2 tempat duduk ya, tergantung nanti sebelah kanan atau sebelah kiri mana yang mau dikerjakan. Kemudian untuk kontrol panelnya itu bisa hanya 1. Ini bisa geser. Iya. Ya, bisa digeser. Gitu. Terus untuk hoppernya sendiri, hopper itu untuk tampungan aspal yang di sini Pak. Oh, ini sebutnya hopper. Kalau bahasa daerahnya apa ya? Kalau di sini bucket. Bucketnya ya. Ya, bucketnya gitulah ya. Ini termasuk bisa muat dengan 6 ton bisa. 6 ton bisa. 6 ton masih bisa. Lebih malah. Kalau kita dirata begini Bisa kalau 15 ton. Kalau dirata begini, Oh, 15 ton ya. Kalau 20 ton biasanya kita apa di sana di Supipi itu cuma 3 kali buang. 3 kali buang. Yang terakhir itu kurang sedikit. Yang ketiga kali kurang sedikit. Kalau dirata 7 ton. Nah, ini bisa lebih. Bisa lebih tampungannya. Kapasitinya kapasitas kita ini yang kasih ancur alat itu iya betul. Karena kalau turun gunung foto angkat damkar jelas sesaran ini kena. DPKB. Makanya sebetulnya ya finisher itu kan punya tandem itu pasangan truknya lah ya. Untuk truknya sendiri itu sebetulnya truk Indonesia itu tidak standar untuk dipasangkan dengan finisher. Baik itu yang brand merek Sumitomo ataupun yang lain, karena kan dia lebih pendek ya. Terus kecenderungan kalau untuk truk-truk kita itu ya kayak Center atau yang Dutro ya, yang kelas-kelas berapa itu? 7 ton ya? 7 ton, Pak. Itu kan kalau belakangnya agak panjang tuh. itu Pasti kena. biasanya kalau pakai Dutro ini paling banyak 5 ton. Pasti kena bumper yang belakang yang pakai pasti kena. Ya kalau itu ada 2 Pak. Kalau dia punya ganti-ganti yang ganti-ganti untuk tarik ini. Nah kalau dia ketaruh di samping itu nggak kena. Tapi kalau taruh di bagian bawah kenali. Ya memang kendalanya di truknya di desain truk model truknya di kita itu agak panjang belakang gitu. Rodanya ya, digeraknya gitu. Nah ini bisa dioperasikan secara hidrolik. Mungkin Sumitomo nggak ada kali ya.
ada, tapi ada hidroliknya. Oh enggak, manual. Enggak manual kan? Dia cuma itu kan roller itu untuk kalau kita berhampar ada kalanya kan mobil itu enggak turunkan kan dorong Dorong ya, Jadi traktornya itu- dorong truk ya. itu yang berputar. Ya. Nah, ini selain untuk itu, Ya. nah ini untuk mencegah hentakan Eh. saat truknya itu Mundur kebablasan keterusan lah, cek gitu. itu Nah, ini yang tangkis itu. nah, yang tangis ini di sini ada hidroliknya. Itu bisa diaktifkan pakai tombol nanti di operat. Jadi pas truknya misal terlalu mundurnya terlalu kenceng gitu terus nabrak traktornya itu enggak terasa. Jadi hasil tebaran aspalnya itu enggak nyetet selanjutnya. Jadi dia ada peredamnya di sini. Treknya lebih panjang. Dia pakai trek pak, bukan pakai roda. Ya. Terus power engine-nya juga lebih tinggi. Ya. Lebih tinggi. Terus dia ada mode ekonominya. Kayak mobil-mobil zaman sekarang tuh pak ya. Kalau di kecepatan atau motor lah matic tuh di kecepatan tertentu ada eco mode-nya tuh. Ya kan nyala eco mode. Nah ini juga kurang lebih sama sehingga bisa mengurangi konsumsi bahan bakarnya. Gitu. Jadi di pengerjaan tertentu misal nih tebal aspalnya mungkin di bawah 5 cm gitu ya cuman tipis saja. Nah kita pencet ekonomi mode-nya sehingga solar yang kebakar itu enggak banyak, dibatasi dengan ekonomi mode itu bisa diaktifkan nanti. Kemudian auger sebutnya apa pak kalau yang buat lebar aspal yang ulirnya itu sebutnya apa kalau di sini ulir ya, speeder kalau di sini sebutnya auger ya. Nah untuk augernya panjang itu sekitar ya 3 meter sama, terus nanti akan dapat extensionnya, ada tambahannya. Misal kalau mau nebar aspal lebih dari 3 meter extension panjang Mau kasih keluar itu ya harus auger supaya speeder itu nggak terlalu beban. betul, sehingga bisa aspal yang ditebarkan juga bisa melebar, bisa rata. Ada tambahan Ada speeder. ada 3 pasang, cuman masuk di Dua dalam kiri kanan. Dua. iya maksudnya nanti kalau Dan pakai efek 3. 3 pasang yang pendek terus yang Oh, ada yang tengah, pendek sama begini yang lagi. panjang. Iya, Ada yang pendek lagi. ya sampai 6 meter Iya. itu cuman masuknya di dalam petibok pak, jadi nunggu petiboknya kalau misal kita mau nebar lebih dari 3 meter. Tapi nanti kalau praktikalnya nggak perlu panjang, nggak perlu lebar lah untuk praktek aja ya kan. Jadi kita coba yang lebar 3 meteran lah atau 3,5 gitu ya. Untuk kasih keluar itu kan. Untuk coba aja nanti kita praktekkan pakai pasir lah. Terus dari sisi perawatan cukup cukup mudah ya. Di sebelah sini, di sini ada pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan ada pintu untuk bisa diakses filter hidrolik, terus pengisian oli ya kan, oli hidrolik ada di situ, oli turbop ada, oli engine di situ ada, jadi nggak perlu ribet harus ngolong-ngolong. Cukup di satu pintu di sini aja, nanti kita akan tunjukkan di mana posisinya. Terus ngecek engine kita bisa dari paketnya masuk ke dalam paket, di situ ada stepan yang bisa kita taruh ada cover, ada penutupnya di sini ya. Itu bisa kita buka, kita bisa akses filter engine ya, filter solar, filter oli ada di sini. Kemudian ada di atas buka engine hoodnya atau pintu untuk engine, buka engine, kelihatan engine-nya. Di situ ada filter udara, terus ada filter oli juga di situ nanti. Jadi aksesnya cukup mudah dan nggak terlalu ribet harus ngolong-ngolong gitu ya. Cuma satu kemarin itu belum dapat. Mau buka satu untuk checkpoint. Oh, Baru dapat. pakai ini pak, pakai
Ada pakai kunci kapan? pakai screwdriver apa obeng Nah itu betul sudah pakai obeng. Obeng. Ada itu di atas itu. setengah aja nggak usah kenceng-kenceng. Nah udah gerak gini tinggal buka. Cuma bukanya agak keras karena masih baru, masih perawan. Udah coba-coba kemarin. Wih, belum bisa ini. Seputar ini. Udah putar ya. Belum bisa ini. Berarti harus makan dulu biar kuat. Gitu, Pak. Oke. Untuk mobilisasi cukup mudah. Misal kalau mau naik ke ini capnya apa nama ini? Rumahnya. Kanopinya. Kanopi atas itu bisa tutup ya. Iya. Sudah Ya, sudah tutup dan elektrik nggak perlu Kalau yang Sumitomo itu pompa manual ya. pompa. Nah ini elektrik, net tinggal naik, pencet tombol atas atau naik atau turun. Gitu. Kemudian ini platform operatornya ini, jadi di sini ada platform itu apa ya? Apa namanya? Apa sebutnya ya? Bukan, frame-nya lah. Frame-nya atau rumahnya dari operator ini. Dari sini ya pagar sini sampai yang sebelah sini itu bisa geser. Jadi operatornya bisa keluar di sini nih. Iya, sama juga Sumitomo kan. Sumitomo juga ada ya. Bisa ditarik keluar. Supaya kalau Tarik keluarnya pakai apa? manual Ya. Nah, ini tinggal pencet tombol. Mekaniknya nih yang pusing nanti. Kalau problem ya. Enggak lah, jangan pusing lah ya. Enggak kejual lagi kan. Bisa keluar ke kanan ataupun ke kiri. Ya sama, tapi cuman lebih pakai tombol jadi menghemat tenaga operator lebih mudah. Itu terus untuk skritnya itu ada pemanasnya sama secara umum skrit itu kan ada pemanasnya ya kan. Cuman pemanasnya dia tipenya elektrik, jadi ada heaternya di platnya di sini di bawah. Jadi pemanas itu nanti yang kerja pemanasnya itu sama seperti pemanas air yang ini elemen panas tuh ya, kayak heater air itu Pak, itu kan bukan pemanas aspal, pemanas listrik kan. Ya, pemanas listrik kan, bukan aspal. Itu ada banyak yang belum bilang nanti di lapangan baru kasih panas aspal. Itu salah. Iya. Kalau aspalnya dingin tetap dingin juga. Aspalnya udah panas kan gitu. Jadi untuk memanaskan platnya yang ada di sini, supaya nggak lengket. Supaya nggak lengket betul. Minimal aspalnya berapa derajat, Pak? Nah, ini suhunya bisa sampai 180. Siap. Bisa set. Bisa diturunkan, bisa dinaikkan sesuai dengan kebutuhan. Kita pengen ada lampunya itu. Betul. Nah, karena ini digital, operator bisa ngeset mau dinaikkan berapa, 120 atau berapa, 140 atau berapa. Nanti kalau sudah sampai di 140, misal kita set 140 sampai di 140, di situ terbaca, terlihat di situ. Ini nanti tombolnya akan berubah jadi kuning. Kalau kuning berarti sudah ternyata sampai. Jadi tinggal kerja. Pemanasnya kurang lebih 15-30 menit baru bisa tercapai pada umumnya gitu, 15 sampai 30 menit untuk heaternya, untuk skrit ya. Jadi saat sebelum kerja biasanya kan harus dipanasin dulu, disemprot-semprot dulu Pak ya. Iya. Semprot Selesai kerja juga harus. Biasanya semprotnya pakai apa? Pakai solar ya. Ya, kalau isi mandi itu bukan air, solar. sebetulnya kalau di pengaspalan itu ada semacam cleaning agentnya, jadi semacam pembersih khusus ya. Ini bukan solar ya. Jadi ada memang ya masih permukaan dari skritnya, auger, yang ada kasih mandi kan pasti nih untuk melumasi biar nggak lengket pada saat itu sebenarnya pakai cairan khusus. Nah, untuk cairan khususnya itu nanti bisa ditampung di sini. Di sini ada sekitar 20-an liter lah.
Dia ada apa? Ada tangkinya. Gas di sini. Ada tangkinya, ada motor pompanya, Iya, iya. Ini terus ada kedua. nozzle selangnya. Ini ada rollnya. Ada semua. Jadi tinggal Ini ya. nggak perlu pakai pompa panas gitu atau pakai yang ini ya. Biasanya pakai apa? Kalau yang di sana Silikom itu ada pompa sendiri. Pompa Ya, nanti ada DP itu. Oke. Mau Oke. kontak dulu baru. Kita buka, Ya, buka sama. keran baru dia spoi. Ya. Terus engine-nya sudah elektronik. Ya, engine-nya pakai brand Caming. Mungkin sama dengan mungkin engine yang saat ini yang sekarang ya, karena teknologi yang pakai sistemnya common rail. Jadi hati-hati kalau common rail itu yang penting bersih solarnya. Terus maintenance-nya, perawatannya yang penting berkala ganti filter solarnya. Terus sebelum mungkin per seminggu sekali ya, seminggu sekali operator itu ngetap ngetap air yang ada di filter solar. Itu kan ada tap-tapan di bawah itu. Bebas aja. Kadang kalau terlalu lama parkirnya terus ngisi solarnya nggak penuh, itu kan ada pengembunan air di dalam yang bisa masuk ke mesin atau ke engine-nya. Nah, efeknya apa? Ya nanti cepat merusak komponen. Jadi mungkin setiap seminggu sekali kalau memang operasinya agak jarang. Tapi kalau misal sering sebelum sudah cek, Oke, oke. sebelum lah ya, sebelum pengoperasian di Kalau drain yang paling enggak bener ya. kalau ada apa Yang sensor. kandungan air itu kebuang semua. Itu ya, itu sangat dalam sangat box perlu ini. diperhatikan karena tadi elektronik solar harus bersih. Belum tentu solar yang di tangki itu bersih ya, karena mobilisasi dari luar masuk lewat kapal, lewat Kan ada jalur darat, jalur laut dan lain sebagainya sampai sini kan belum tentu bersih juga. apa tuh sih? Paper nah. Makanya kalau lebih bagus lagi kalau di storage-nya atau penyimpanan di sini ada sistem apa filtrasinya atau penyaringnya lah gitu ya. Jadi keluar dari apa nozzle solar itu udah bersih. Itu lebih bagus. Karena itu tadi engine-nya agak manja lah. Manjanya karena common elektronik. Gitu. Kemudian kontrolnya udah elektronik semua, baik itu script-nya semua sudah menggunakan elektronik kontrol yang nanti akan digerakkan oleh elektronik. Nah ini kaitannya dengan safety, saya kira standar lah kalau di project manapun, mau dikonstruksi, mau di mining ataupun dimanapun safety utama ya. Jadi sebelum mengoperasikan apa-apa saja yang perlu diperhatikan, penggunaan safety safety helmet, safety shoes yang minimal itu ya untuk melakukan melakukan pengoperasian paver ini. Gitu. Terus ada area-area yang mungkin berbahaya yang perlu diperhatikan dan perlu dihindari. Ini area berbahaya itu ya daerah sini. Kalaupun ada operator atau scriptman atau yang orang yang bertugas untuk Enggak ini nih yang ngekopin itu aspal ya harus selalu diperhatikan Kalau itu kan keamanannya, safety-nya, keselamatannya. Operator bertanggung jawab terhadap pengoperasian ini kan. Nah di sini kan lumayan dari sisi temperatur panas, banyak aspal panas, asapnya juga bawah. bau asapnya kadang yang nggak ada yang nggak betah, alergik atau keracunan. Sampai saya ini mata rusak gara-gara Lebih uap mantap aspal ini. Gara-gara uap aspal saking panasnya gitu. Pak ini mohon maaf nih kata-katanya dalam bahasa asing ya, nggak ada yang bahasa Tobelus ini nggak ada. Iya. Terus kalau ada simbol-simbol stiker nanti banyak ditemukan di mana di unit atau di mesin ya. Simbol-simbol stiker, nah itu kalau warna kuning tanda harus diperhatikan.
Misal di situ ada tangki hidrolik, biasanya ada tanda tangan, gambar tangan begini. Nah itu jangan dipegang pada saat operasi panas nanti. Terus apa exhaust apa knalpot. Nah, knalpot itu juga ada tandanya biasanya di situ. Itu perhatikan itu sebelum kita melakukan pengoperasian, tanda-tanda keselamatan ya. Warna kuning, kalau sudah warnanya labelnya stikernya warna merah, nah itu danger biasanya, berbahaya. Ada electrical shock biasanya, karena ini kan listriknya pakai generator, pakai listrik, jadi ada panel listriknya nanti di belakang, sebelah kanan. Nah, itu jangan coba-coba buka terus sekarang mainan pakai tes pen atau pegang langsung ya, direct tahan karena 380 volt ya, 3 pasar. Jadi harus hati-hati, sekali short bisa. Jadi pemanasan sampai sini 380 volt, 3 pasar. Jadi electriciannya nih yang harus hati-hati. Pakai sarung tangan yang anti itu kan, kalau untuk ngukur-ngukur. 3 jam. 3 jam. Safety biasanya untuk penggunaan ini ya, alat pengaman. Kalau yang danger nih kayak gini warna merah, stop. Nah, perhatikan tanda-tanda keselamatan yang ada di mesin itu seperti apa, harus tahu. Ini standar keselamatannya, fast safety. Nanti kita lakukan praktek bisa mungkin menggunakan safety-nya. Tapi jarang sekali saya lihat yang konstruksi pakai safety-nya standar ya, biasanya pakai sandal jepit. Celana pendek kan. Safety udah pakai topi aja kan cukup. Tapi seharusnya kan di pekerja konstruksi kan sudah ada ininya toh Pak. Ya dari ada standarnya dari ininya sendiri. Dari kita sebagai kontraktor kan kita ngikut ke induknya kan, induknya biasanya kan apalagi ini kan BUMN kan ya, BUMN masih di situ di step itu safety first, apa aja standarnya tuh. Paper ini ada beberapa disebutnya safety device, itu pengaman agar tidak terjadi injury atau kecelakaan kerja. Jadi kayak di hoppernya atau di bucketnya itu ada locknya untuk hidroliknya, silinder ada locknya di sini. Jadi kalau pas mode transportasi ini sudah begini, pakainya di lock pakai locknya. Biar kalau pas turun atau ada kecelakaan di hidroliknya nggak langsung buka salah langsung gitu. Kalau ada kebocoran di sini, makanya sih ada locknya, manual klik. Terus di sini untuk leveling, bukan leveling, untuk skripnya itu saat mode transportasi kan harus diangkat ya Pak. Umumnya kan, nah ada locknya, ada pinnya yang harus dikeluarkan. Kemarin itu belum dikeluarin itu kayaknya. Masih gantung gitu. Nah kalau gantung apa? Kemarin itu ada lupa kasih turun. Oh, itu biasanya kan kasih turun kasih. Ganjel ya, kasih balok lah. Nah, keburu-buru kemarin sore tuh langsung lupa sudah biasa sudah. Iya. Nah, itu kalau gantung terus seperti itu nanti ke silindernya kan terbebani ya, jadi akan cepat bocor. Jadi harus digantung sama pinnya di situ. Kalau udah gantung udah enak. Silindernya, hidroliknya udah bebas. Aman lah, lebih awet. Itu nanti juga perlu diperhatikan. Terus lock device untuk pengunci untuk ini kanopi. Pada saat udah berdiri gini naik itu ada locknya kiri kanan. Kalau mau untuk turunin locknya lepas, turunin terus di lock lagi. Untuk pengamannya. Terus pengaman yang lain itu ada di ini nanti di display monitor itu ada tombol warna merah.
biasanya ada di unit-unit lain itu untuk kondisi emergency ya, kondisi-kondisi tertentu darurat harus dimatiin langsung. Kalau pakai kunci atau harus turunin ini kan kelamaan, langsung pencet tombol merah gede biasanya. Ya. Kalau pencet tombol merah semua sistem mati dan mati sistem mati. Pagi jam 10. Lebih aman. Ada di atas satu operator, kemudian nanti di monitor kiri kanan itu juga ada tombol merahnya. Jadi dari bawah bisa, kiri kanan Apa sih itu Pak? Pas. Kalau Ibu ada juga kan agenda begini. apa itu dia timbul error di panel. sama juga. Oh, sama. Sama. Jadi kalau misal ada kerusakan secara elektronik atau ada kerusakan secara mekanis di unit ini, itu nanti akan dimunculkan di displaynya. Ya, display operator yang atas saja. Kalau yang display bawah enggak muncul. Yang Mau display jadi atas. sekalian aja gitu ya. Cuman berupa kode aja. Wah, ini indikatornya apa di situ nyala. Kode-kode aja. Nanti Iya, ya, yang di wrapping itu terutama Pak. Itu elektronik semua. Nah, Nggak terlalu ya besi-besi itu. ini dimensinya. Terus untuk paper ini kerjanya maksimum Iya. di kemiringan. Yang urgent itu. Kalau pas naik, nah saya cukup terkejut juga, Toolkit terbawa lah dengan kondisi jalan yang di sini kan. toolkit Nah, special itu. tool ya sama sebagian aksesoris kayak handrail itu punya si Ini ini bukan maksimum ini ke sana. apa yang tandem roller itu. Cara mainnya masih ya, Bisa itu gampang. Sudah lewat maksimum. apa yang ada kalau ini. Iya, karena apa? Iya, Paper ini kan box memang sama ada yang batas dua maksimum. dus kecil batas itu kayaknya yang tipis sama kemiringan yang dia bisa beroperasi. ada Dia tadi mampu tak untuk lingkari merah. mengaspal dalam kondisi kemiringan itu cuma 15. Iya. 15 aja. Mungkin Mitomo nggak sampai segitu deh. Tapi kadang bisa dipaksakan juga gitu ya. Dia Pak bisa dipaksakan tapi rantainya saja, threadnya itu yang berputar begini, nggak mau maju. Oke. Ya, sudah maksimum. Di sini agak susah sinyal ini. Ntar di tempat ya. Nah sebetulnya kan kalau konstruksi jalan itu kalau yang memang harus memang benar-benar safety ya Pak ya. Begitu Menurut lagi, standar Office internasional aja itu ini. begitu lagi empat- belokan. nggak boleh lebih dari 40, nggak boleh grade-nya itu berapa? 100% lah atau Oke, 45 siap. derajat. Ya lihat, buset. Oke, itu dulu. Makasih banyak. Gitu ya. Ya harusnya harus ya di cutting kah atau di Iya. tapi itu memang kondisi lokasi ya, karena setiap daerah punya karakter yang berbeda-beda. Nah, kadang kita jualan paper ini kan kadang juga ada batasannya gitu ya, jadi perlu saya sampaikan juga. Jadi nanti suatu saat kalau kerjanya 60 derajat gitu ya kalau papernya nggak gerak ya normal itu Pak, karena udah nggak kuat gitu. Ini Pak, kita kalau boleh kan lebih baik kasih meeting nih, tunggu bos juga Pak Budi. Kenapa Pak? Oh, untuk ini. Jangan dia kasih mati buat orang sini.